Salam sejahtera, sehat selalu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapkan dirimu untuk mengikuti ibadah pada hari ini di online gereja masing-masing. Izinkan saya untuk membagikan berkat firman Allah yang terambil dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Di dalam kehidupan kita punya sebuah rancangan. Hidup itu adalah selalu semuanya lancar, teratur, dan apa yang diharapkan, yang ditentukan dalam hidup kita, semuanya berjalan seperti yang kita mau. Kondisi saudara-saudara, wabah yang terjadi saat ini, itu bukanlah rancangan kita. Itu bukanlah kehendak kita. Bukan sesuatu yang kita harapkan. Mengapa? Karena kita mengharapkan di dalam rancangan kita adalah semua hal yang lancar dan semua yang baik. Namun kalau kita meyakini bahwa di dalam kondisi seperti ini Allah punya rancangan yang terbaik di dalam hidup kita, maka sesungguhnya ada proses pembelajaran yang sedang Tuhan ajarkan untuk kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang hidup yang enak dan hidup yang benar, itu dua hal yang berbeda. Saya melewati saudara sebuah kehidupan yang enak, yaitu di dalam hal makanan. Saudara, buat saya saudara, makanan adalah sebuah berkat Allah yang luar biasa. Selama saya menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara, hamba Tuhan itu punya sebuah peluang yang sangat luar biasa. Karena dijamu oleh jemaat, dijamu oleh gereja yang mengundang melayani. Sehingga berkat-berkat yang didapat itu, saudara-saudara, itu tidak saya hindari. Saya menerima apa saja, diundang makan, diberikan makanan apa saja setelah pelayanan, itu saya terima. Saudara, itu pikiran saya. Saya punya hak untuk hidup di dalam keenakan, hidup di dalam kenyamanan, hidup untuk menikmati. Itu pikiran saya. Dan semuanya berjalan dengan sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Badan saya semakin menggemuk karena apa? Karena semua yang enak itu saya makan. Lalu saudara, semakin membesar, badan saya semakin berat, lalu jalan itu menjadi semakin sulit. Tatkala satu waktu saya diajak jalan-jalan saudara-saudara ke Singapura satu keluarga, maka saya yang memilih untuk tinggal di hotel dan tidak mengikuti anak-anak dan istri itu jalan-jalan. Mengapa? Karena rupanya sesuatu yang enak itu menjadi sebuah beban, yaitu beban tubuh yang semakin gemuk. Saat ini saudara, berat badan saya adalah 83 kg dengan tinggi badan 1 meter 80 cm. Tetapi dulu saudara, saya mencapai berat badan itu 100 kilo. Saya akan tayangkan saudara foto waktu saya punya berat badan 100 kilo. Ini adalah sewaktu istri saya wisuda menyelesaikan S2-nya, yaitu Magister Counseling. Saudara coba bayangkan ya. Ini saya yang dulu, ukuran celana itu 38 mau 39. Ini ukuran saya. Ini hidup yang saya pilih adalah memasukkan apa saja yang enak dalam hidup saya, menerima apa saja yang dalam rancangan saya itu yang terbaik untuk saya. Saudara, setelah saya melewati proses tes di laboratorium, saya merah 7. Di sana saya punya sebuah kesadaran bahwa rancangan saya ternyata tidak boleh menjadi patokan untuk hidup menjadi sehat. Kemudian saudara, saya diet. Saya memilih hidup sehat. Tidak semua makanan saya makan, saya pertimbangkan. Dengan dibantu oleh istri yang sangat luar biasa, Ibu Helen, yang menolong saya, memberikan tiap malam berbagai macam jus. Ada 7 macam, dari sayuran, dari buah. Itu tiap malam saya harus makan, minum saudara-saudara 1 gelas besar. Tidak ada enaknya, tidak ada gurihnya, yang ada adalah pahit, bau. Hanya buah nanas yang menolong, sedikit ada rasa. Di dalam proses seperti itulah saudara-saudara, ada rancangan lain yang justru untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Saya bertahan dengan berat badan yang ada sekarang, ya, perut yang ramping. Karena mengapa? Karena saya mengikuti sebuah rancangan hidup yang sehat, bukan rancangan hidup yang penuh dengan penyakit. Di dalam kehidupan kita pun sama. Kita tidak bisa merancangkan sesuatu yang enak apa saja yang
indah, yang enak, yang baik dalam hidup kita, lalu kita terima. Sesuatu yang berlebihan, saudara, justru akan membawa kita kepada bencana, kepada bahaya, kepada kesulitan. Di dalam kondisi, saudara, wabah seperti ini, Tuhan mungkin sedang menolong kita untuk menditok tidak hanya tubuh kita, kehidupan kita. Ada berapa banyak racun di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, yang sebetulnya telah menyatu di dalam diri kita, yang kita anggap itu sesuatu yang enak dalam kehidupan kita. Namun perlahan kalau kita biarkan, itu akan membawa kepada kematian. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dengan jelas dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Dalam hidup kita tinggal memilih. Kita mengikuti rancangan Allah, mengikuti jalan Allah, atau kita mengedepankan rancangan kita. Kita mengedepankan adalah jalan dan cara-cara hidup kita, bukan cara-cara Allah. Saat ini dalam COVID-19 ini, Anda sedang dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke sebuah laboratorium. Laboratorium untuk memeriksa tidak hanya tubuh kita, tapi kesehatan kehidupan kita secara menyeluruh, karakter kita, rumah tangga kita, hubungan kita dengan Tuhan, iman kita, keseriusan kita mengikuti jalan mana yang Anda pilih. Kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, atau kehidupan dengan cara-cara pribadimu. Dan Tuhan saat ini menolong kita untuk memilah mana yang kita boleh ambil, mana yang boleh yang harus kita tolak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti ibadah dalam live streaming, ibadah online di gereja masing-masing. Tuhan memberkati, dan biarlah kebenaran firman Allah yang disampaikan pada hari ini untuk menolong kita, bahwa kondisi yang ada saat sekarang adalah untuk membawa kebaikan kita, untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah selama hidup ini kehidupan kita mengikuti rancangan Allah atau memaksakan rancangan kita, mengikuti jalan Tuhan atau memaksakan jalan kehidupan kita. Kalau kita mengikuti rancangan Allah dan jalan Allah, maka akan membawa kebaikan, membawa kehidupan, membawa kesehatan secara menyeluruh. Kalau kita memaksakan rancangan jalan-jalan kita, maka jalan yang besar dan lebar justru membawa kepada kebinasaan. Namun jalan Tuhan yang seakan sempit dan tidak enak, itulah yang membawa kepada kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, Tuhan memberkati. Selamat beribadah, saudara, dengan seluruh keluarga. Amin. Saya berdoa buat jemaat sekalian. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh ibadah yang diselenggarakan di berbagai tempat di gereja. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua agar dalam kehidupan kami sungguh mengikuti rancangan-Mu dan bukan rancangan kami. Mengikuti jalan-Mu dan bukan jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.